perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti persekutuan doa pagi. Semoga kita dapat bersama-sama untuk belajar dan mengerti isi firman Tuhan pada hari ini. Ya. Renungan pada hari ini kita ambil dari Ratapan 3 ayat yang ketiga. Ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam lelap tidur kami tadi malam. Terima kasih atas hari baru yang penuh berkat yang Engkau telah sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa Allah yang Maha Kasih, jikalau pada saat ini kami akan memulai persekutuan doa pagi ini, Tuhan sertai dan pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini untuk dapat menyampaikan isi pesan dari firman-Mu yang sempurna ini. Berkati juga kami yang berkumpul pada saat ini untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum dapat bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk memulai pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita. Dari Ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepada-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah membaca dan memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Nah, renungan kali ini saya akan memberi judul kotak hadiah. Ya, menarik, kotak hadiah. Kotak hadiah ya pastinya isinya sebuah hadiah. Apalagi kotak hadiah yang akan kita bahas ini, kotak hadiah yang pemberian dari Tuhan. Nah Bapak Ibu,
ada sebuah cerita tentang seorang karyawan. Ya. Jadi ada sebuah cerita tentang seorang karyawan kantoran seperti biasa. Karyawan ini bernama Adam. Nah, si Adam ini dia kerja di bagian staf administrasi, bagian rekap laporan produksi. Jadi tugasnya, job desk-nya dia itu merekap seluruh laporan produksi. Jadi dia masuk jam kerja dia, hari kerja dia dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, Sabtu Minggu dia libur. Ya. Namun yang menjadi persoalan adalah produksi di tempat dia tidak ada liburnya. Jadi Senin sampai Minggu dia masuk, bukan dia, tapi produksinya masuk. Jadi setiap Senin sampai Minggu, setiap hari tidak ada libur, 7 hari dalam seminggu produksinya jalan terus. Nah, sedangkan si Adam ini kerjaannya merekap laporan produksi setiap harinya, tapi dia hanya kerja 5 hari, Senin sampai dengan Jumat. Nah, ketika hari Senin tiba, si Adam ini datang ke kantor pagi-pagi, melihat meja kerjanya sangat berantakan. Kenapa sangat berantakan? Jadi laporan produksi setiap hari pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu menumpuk di mejanya karena tidak dikerjakan. Karena si Adam dia masuk kerja sampai hari Jumat aja, jadi Sabtu Minggu dia libur. Nah, karena produksi masuk, laporannya numpuk di meja. Ya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia hanya menghela napas, ya, lalu mulai menata, menaruh tasnya ke dalam lemari atau lokernya dia, mulai menata laporan-laporan itu satu persatu, membereskan mejanya sambil berwajah ceria, sambil bersenandung, ya. Jadi kayak tanpa beban melihat pekerjaan ini, ya, seperti tidak ada beban, ya. Jadi dia mulai menyusun laporan hari Jumat, dia susun hari Sabtu, dia susun hari Minggu, dia susun. Setelah dia susun semuanya laporannya, dia mulai menginput, ya. Dengan muka ceria dan bersenandung, dia tetap mengerjakan pekerjaannya. Nah, si Adam ini satu ruangan dengan seseorang, ya. Jadi pada hari itu temannya bertanya padanya, "Woi Dam, buset," gitu kan bahasanya, bahasa orang kantoran begitu biasanya. "Woi Dam, buset, meja lu berantakan banget tuh. Laporan produksi sampai hari Minggu, parah amat itu. Orang-orang lapangan naruh laporan berantakan banget di meja lu." Nah, saut si Adam dengan sederhana, ya, "Nggak apa-apa, hari ini adalah hari baru," kata dia. "Hari ini adalah hari baru. Saya belum pernah menjalaninya. Jadi saya akan menjalaninya dengan penuh sukacita dan penuh rasa penasaran." Ya. Kenapa dia penasaran? Karena dia merasa ini adalah hari baru. Saya belum pernah menjalaninya. Saya belum tahu apa yang akan ada di depan kita nanti. Apa yang akan ada di depan saya nanti. Saya tetap harus menjalaninya, saya harus menghadapinya. Dan si Adam melanjutkannya, menjawab pertanyaan temannya tadi, "Ya, selain penasaran, saya juga yakin pasti akan ada rencana indah ke depannya nanti." Ya. Jadi yang dia yakini setiap pencobaannya, setiap masalah yang dia hadapi, walaupun dia hadapi setiap Senin, meja berantakan semuanya, tetap dia jalani dengan sukacita, dia jalani dengan senang hati, dia jalani walaupun itu pekerjaan 3 hari dia harus kerjakan dalam hari itu, tetap dia bersukacita, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Ya, semoga itu yang kita rasakan setiap harinya. Rahmat Tuhan dapat diibaratkan seperti
kotak hadiah ya. Kita akan berbicara soal kotak hadiah. Setiap pagi Tuhan memberikan satu kepada kita ya. Apa yang kita rasakan saat menerima kotak hadiah itu? Ya, Bapak Ibu pasti kalau menerima sebuah kotak hadiah, atau anak-anak biasanya menerima kotak hadiah, pasti akan merasa bahagia, apalagi orang tuanya. Nah, ini pasti sangat senang. Demikian juga seharusnya kita mengawali setiap hari dengan penuh sukacita dan keceriaan. Begitu kita membuka hari ini, begitu kita membuka pagi ini, kita melihat sebuah kotak hadiah pemberian Tuhan ya. Jadi seperti itulah, setiap hari Tuhan memberikan kita sebuah kotak hadiah. Dan pada saat kita buka kotak hadiah itu, kita buka, isinya kita yakin adalah sesuatu yang baik, yaitu berkat. Seperti juga seorang anak menerima kotak hadiah, dia pasti senang karena itu pemberian orang tuanya, pasti ini sesuatu yang saya sukai. Makanya kita harus bersemangat dalam membuat kotak hadiah itu. Kita harus bersemangat dalam menerima sebuah kotak hadiah itu. Nah, kotak hadiah itu pasti berisi berkat. Nah, berkat itu juga bisa bermacam-macam ya. Jadi bisa seperti, kalau untuk karyawan seperti Adam, bisa jadi itu adalah sebuah kenaikan pangkat ya. Setelah menjalani hari-harinya yang berat sebagai staf, mungkin di depan sana sudah tersedia rencana Tuhan untuk melalui bosnya ada rencana untuk kenaikan karirnya ya, naik jabatan seperti itu. Bisa juga bagi pengusaha bisa juga berkat itu berupa kenaikan jumlah penjualan. Jadi penjualannya semakin meningkat, bisnisnya juga semakin melebar ya. Atau bagi anak muda bisa juga berkat itu bertemu dengan seseorang yang tepat ya. Nah, buat anak muda bisa jadi bisa ketemu dengan jodohnya atau orang-orang yang spesial untuk dia. Nah, berkat yang sering kita lupakan adalah berkat kesehatan. Jadi setiap pagi kita bangun pagi, oh sudah ada kotak berupa berkat yang isinya adalah sebuah kesehatan untuk menjalani hari ini. Nah, besok semoga itu ada lagi kesehatan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada saat kita membuka kotak hadiah yang dari Tuhan, isinya belum tentu sesuai dengan kita. Ketika kita buka, wah, isinya pencobaan. Gimana ya? Tiba-tiba muncul persoalan dalam kehidupan kita. Namun yang perlu kita pikirkan adalah kita tidak perlu yang namanya bersusah hati. Walaupun kita mendapat pencobaan, yakinlah di balik pencobaan itu ada sebuah hadiah, karena yang kita terima adalah kotak hadiah. Jadi awalnya memang ada pencobaan di sana ya. Dan yakinlah kotak hadiah itu tetaplah berisi hadiah. Apalagi kita menerimanya ya dari Tuhan, dari orang yang kita kasihi, dari Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan amatlah baik, pasti ada berkat yang telah Tuhan sediakan di balik sebuah persoalan atau pencobaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin pada saat ini atau kemarin-kemarin kita sebelumnya jarang sekali dekat dengan Tuhan, atau jarang sekali berdoa, jarang sekali bersyukur, jarang sekali meminta kepada Tuhan. Namun dengan munculnya pencobaan, munculnya persoalan, iman kita dapat bertambah teguh, iman kita dapat bertambah kuat, dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin dengan pencobaan itu kita bisa menjadi lebih sabar, menjadi lebih
menerima dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Atau mungkin sebenarnya Tuhan sedang membentuk karakter kita menjadi lebih baik atau makin serupa dengan Kristus, Bapak Ibu. Nah, di balik kotak hadiah ini, apapun yang kita terima, walaupun awalnya pencobaan, tapi yakinlah pencobaan itu akan kita lalui dengan hati yang tenang, akan kita lalui dengan hati bersyukur, karena Tuhan pasti telah menyediakan berkat yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Mari Bapak Ibu kita awali pagi hari ini, di pagi ini dengan sukacita dan penuh harapan. Karena sebab ada berkat yang Tuhan sediakan di setiap harinya. Selalu ada berkat baru yang Tuhan sediakan setiap harinya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Allah yang Maha Kasih, kembali kami datang sembah ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam persekutuan doa pagi ini. Semoga persekutuan ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas berkat firman-Mu yang mengajarkan kami, selalu mengajarkan kami untuk selalu bersyukur di setiap hari baru yang kami terima. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, kotak hadiah itu tetaplah berisi hadiah yang membuat kami semakin bersyukur hari lepas hari. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Sertai setiap langkah kami ya Bapa, agar setiap langkah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan para jemaat-Mu yang hadir dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami tetap yakin ada berkat yang menanti di balik pergumulan kami. Terima kasih ya Bapa atas semua yang telah Engkau berikan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak. Ampuni kami jikalau kami sering menyakiti perasaan-Mu. Ampunilah kami jikalau kami sering berbelok dari jalan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Persekutuan doa pagi kita telah selesai. Selamat pagi. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan memberkati.